Kembali lagi dan saya Gary Petriwan. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang penalaran. Apa sih penalaran itu? Simak video ini sampai selesai. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubung-hubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu simpulan. Data atau fakta itu kemudian dinalar, dan data yang dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Seseorang akan menerima data atau fakta yang benar dan menolak data yang tidak benar. Dalam penulisan paragraf, ada dua pola penalaran yang biasa digunakan, yaitu yang pertama pola penalaran induktif dan pola penalaran deduktif. Yang pertama, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif itu berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan, teori, atau kaidah yang berlaku umum. Hal yang umum itu berupa generalisasi, simpulan, atau rampatan. Ada 3 jenis pengambilan kesimpulan berdasarkan penalaran induktif ini, yaitu dengan analogi, generalisasi, dan hubungan kausal atau sebab akibat. Penalaran induktif analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpangan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian, berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Titik tolak penalaran ini adalah kesamaan karakteristik di antara dua hal sehingga simpulannya akan mengaitkan bahwa yang berlaku pada suatu hal akan pula berlaku untuk hal lainnya. Dengan demikian, data simpulan penalaran ini merupakan ciri pokok atau esensi dari dua hal yang dianalogikan. Lalu penalaran induktif generalisasi. Generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Sumber data itu dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian, pendapat ahli, dan peristiwa-peristiwa di sekitar kita seperti politik, sosial ekonomi, atau hukum. Dari berbagai gejala atau peristiwa khusus itu, orang membentuk opini, sikap, penilaian, keyakinan, atau perasaan tertentu. Generalisasi dibedakan menjadi dua lagi, yaitu generalisasi sempurna dan tidak sempurna. Dalam generalisasi sempurna, seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan itu diselidiki. Generalisasi semacam ini memberikan simpulan yang sangat kuat. Sementara itu, generalisasi tidak sempurna merupakan generalisasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan simpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Selanjutnya, penalaran induktif hubungan sebab akibat atau kausal. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kuasalitas bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Hubungan antar masalah yang termasuk dalam kaitannya dengan hubungan kausal itu yaitu akibat sebab, sebab akibat, dan akibat akibat. Hubungan sebab akibat. Dalam hubungan sebab akibat ini polanya adalah A menyebabkan B. Namun A juga dapat menyebabkan A, B, C, dan seterusnya. Jadi, efek dari suatu peristiwa dianggap menjadi penyebab lebih dari satu keadaan. B. Akibat sebab. Hubungan akibat sebab merupakan kebalikan dari hubungan sebab akibat. Dalam hubungan akibat sebab ini, suatu keadaan atau kondisi merupakan akibat dari serangkaian atau berbagai peristiwa. C. Akibat-akibat. Sebuah peristiwa atau keadaan langsung disimpulkan akibat yang ditimbulkannya. Seseorang langsung menghubungkan peristiwa tersebut dengan peristiwa dengan
peristiwa kejadian yang mengakibatkannya meskipun tidak disebutkan dalam pernyataan. Dengan kata lain, dalam penalaran ini suatu akibat sudah menyeratkan penyebabnya. Suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan akibat langsung disimpulkan pada suatu akibat yang lain. Yang kedua, penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Dalam penalaran deduktif ini, simpulan dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus atau yang lebih rendah. Simpulan tidak langsung ditaruh dari dua premis, yaitu premis pertama yang bersifat umum dan premis kedua yang bersifat khusus. Ada dua jenis penalaran deduktif dengan penarikan simpulan tidak langsung, yaitu silogisme dan entimen. Yang pertama, silogisme adalah rangkaian tiga pendapat yang terdiri atas dua pendapat dan satu simpulan. Silogisme dijadikan menjadi tiga macam, yaitu silogisme kategorik, silogisme hipotesis, dan silogisme alternatif. Yang kedua, entimen adalah penalaran deduksi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Dengan kata lain, entimen merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan bagian silogisme yang dianggap telah dipahami. Di dalam paragraf, bentuk penalaran deduktif selalu diawali oleh pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang berupa data atau fakta dalam bentuk ciri-ciri, gejala-gejala, atau fenomena khusus. Sampai di sini video penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya mohon pamit dan tunggu video saya selanjutnya. Dadah.